Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 602. Juzi ada di belakang Su Tianran. Rencana ini telah dikonseptualisasikan oleh mereka berdua. Tentu saja, Su Tianran telah memiliki rencana ini selama ini. Dia hanya membantunya memperbaiki dan menyempurnakannya. Justru karena rencana ini bahwa Su Tianran mampu berkomitmen penuh untuk keputusannya. Rencana itu telah berkembang dengan sempurna, dan bahkan naga suci kegelapan terperangkap di dalamnya. Kedua Douluo tertinggi dari Gereja Roh Kudus telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Gereja Roh Kudus selesai. Bahkan jika orang-orang yang tersisa dapat melarikan diri, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tanpa dua ultimate Douluo, Gereja Roh Kudus tidak lagi dapat mengancam kekaisaran matahari bulan. Tidak akan terlalu sulit untuk memusnahkan tuan jiwa jahat yang tersisa. Saat ini, Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga masih di samping Su Tianran, melindunginya. Sisa dari 3 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas bertebaran di langit di atas istana. Semua alat pengintai jiwa mereka terkunci di area ini. Jika naga suci kegelapan dan dewa kematian Douluo entah bagaimana mampu bertahan dari serangan mereka, mereka akan menerima pukulan dahsyat terakhir dari Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini adalah langkah terakhir dari rencana Su Tianran. Sejumlah besar pasukan telah berkumpul menuju istana dari segala arah. Warga sipil telah dikawal keluar ketika pasukan memastikan bahwa tidak ada penyusup memasuki istana sekarang. Huo Yuhao dan Tang Wutong secara alami merupakan pengecualian. Di bawah perlindungan tiruannya, mereka dapat memasuki area yang tertutup dengan mudah. Cahaya oranye terang masih bersinar pada saat ini. Jelas betapa kuatnya ledakan itu. Huo Yuhao pasti tidak ingin mencoba melawan kekuatan dahsyat dalam ledakan itu. Suhu harus setidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan tubuh manusia. Bahkan Douluo Transcendent S tertinggi seperti dia tidak akan bisa menahan panas itu. Rencana yang kejam. Juzi, apakah ini rencanamu, atau Su Tianran? Juzi juga melihat ledakan dari udara. Seperti Su Tianran, dia juga mengungkapkan senyum. Namun, senyumnya lebih hangat daripada tawa dingin yang diberikan Su Tianran. Semua personel penting di dalam istana, termasuk putra Juzi, telah dievakuasi. Mereka hanya meninggalkan beberapa pelayan dan penjaga untuk menipu dewa kematian Douluo. Pada akhir hari, ada beberapa orang yang harus mati bersama dewa kematian Douluo. Keduanya harus mati. Jika mereka hidup, Huo Yuhao harus menghadapi mereka dalam waktu dekat. Juzi tahu bahwa dewa kematian Douluo tidak akan pernah membiarkan Huo Yuhao pergi. Demikian pula, Huo Yuhao tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah salah satu dari mereka harus mati. Yuhao, sekarang setelah aku mengalahkan 2 musuhmu yang paling kuat, kau seharusnya jauh lebih aman. Setelah mengetahui bahwa pria yang dicintainya berada dalam keadaan yang jauh lebih aman sekarang, Juzi sangat senang. Namun, beberapa kepahitan dimasukkan ke dalam kebahagiaannya. Alasannya adalah bahwa Huo Yuhao tidak akan pernah benar-benar miliknya. Namun, dia masih senang dia bisa melakukan sesuatu untuknya. Ini benar meskipun dia tahu bahwa dia tidak ingin dia membantunya. Juzi selalu menikmati penyelesaian masalah melalui cara paling sederhana. Dia senang bahwa masalah Gereja Roh Kudus akan segera berakhir. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa Su Tianran tidak mengalami banyak kerugian dari insiden ini. Masih ada beberapa guru jiwa dan insinyur jiwa yang kuat di sekitarnya. Tentu saja, rencana kedua Juzi akan segera terungkap. Itu adalah rencana yang brilian untuk menghancurkan 2 ultimate Douluo dengan mengorbankan istana. Tanpa istana, tidak akan ada alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Pada saat yang sama, 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi di sekitar Radiant City sudah digunakan untuk memastikan ledakan di dalam istana tidak meratakan seluruh kota. Ini adalah contoh sempurna dari skema yang baik. Juzi telah berhasil menggabungkan apa yang ingin ia capai dan apa yang pasti akan terjadi bersama dalam rencananya. Dia bisa menjadi orang benar sambil menjebak lawan-lawannya ke dalam perangkapnya. Tampaknya seolah-olah kekuatan takdir telah memicu rencananya. Setelah melihat seberapa sukses rencananya, Juzi tidak bisa menahan senyum lebih lebar. Bahkan jika pria itu tidak akan pernah menjadi miliknya, ada orang lain yang akan selalu menjadi miliknya. Dia tidak lain adalah putranya.
Nama putranya, Yunhan, memiliki hubungan khusus dengan nama Huo Yuhao. Karakter Yu dalam nama Yuhao seperti hujan ke awan di Yunhan. Hao dan Han bergabung berarti luas. Su Tianran secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya saat ini. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi adrenalin. Dia sangat senang telah menjatuhkan dua ultimate Douluo. Ini jelas yang pertama bagi Kekaisaran Sun Moon. Bagaimanapun, Dubushi tidak terbunuh olehnya. Dia bunuh diri. Selain itu, dia bukan Douluo utama. Kali ini, prestasinya pasti akan turun dalam sejarah. Dia akan dihormati oleh generasi mendatang. Hahaha, Su Tianran mengeluarkan tawa memekakkan telinga yang menakuti Juzi yang berada di sisinya. Sekarang setelah gereja Roh Kudus dihancurkan, saatnya bagi kita untuk fokus pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling. Juzi, saya akan memberi Anda 1 tahun untuk mengatur kembali pasukan kami dan mengisi mereka dengan peralatan, tenaga kerja, dan persediaan. Setahun kemudian, Anda akan berangkat sebagai marsal dan menaklukkan seluruh benua untuk saya. Saya ingin seluruh benua Douluo gemetar di bawah kaki kita dan bergidik di bawah cahaya alat jiwa kita. Setelah kekaisaran terakhir dihancurkan, kita akan mengganti nama Douluo benua-benua matahari bulan. Petik 2. Tapi aku tidak akan menghancurkan Akademi Shrek. Meskipun mereka telah melawan saya, mereka masih merupakan puncak dan tempat suci bagi semua guru jiwa. Pada akhirnya, saya juga seorang guru jiwa. Setelah kita menaklukkan seluruh benua, aku akan membuat akademi tunduk kepada kita. Ketika itu terjadi, aku akan mengenakan seragam akademi dan menghadiri pelajaran di sana. Bagaimanapun, ini adalah impian masa kecilku. Saya kemudian akan menamainya Akademi Kekaisaran Sun Moon, dan memastikan itu tetap menjadi bagian dari kerajaan kita selamanya. Mereka akan memastikan bahwa kita tetap menjadi kekaisaran yang kuat selama sisa sejarah. Petik 2. Hidup mulia, hidup mulia. Insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion bersorak serempak. Semua orang bisa melihat kegembiraan dan antisipasi di mata Su Tianran. Seolah-olah dia telah melihat seluruh benua sujud di hadapannya. Meskipun Kong Deming berdiri diam-diam di belakang Su Tianran, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan yang sama seperti mata Su Tianran. Pada akhir hari, setiap warga Kekaisaran Sun Moon akan senang dengan apa yang baru saja dikatakannya. Cahaya oranye terang tidak mulai memudar sampai 15 menit berlalu. Bahkan kemudian, itu memudar sangat lambat. Di sisi lain, penghalang multiwarna yang dibentuk oleh 4 alat jiwa arai kompresi energi tinggi sudah menjadi sangat redup. Itu telah menjadi sangat tipis sehingga warnanya hampir tidak lagi terlihat. Ledakan di dalam penghalang itu terlalu menakutkan. Itu begitu kuat sehingga penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi hampir hancur di bawah kekuatannya. Juzi, Anda benar untuk mengarahkan sejumlah besar energi dari alat jiwa arai kompresi energi tinggi di luar kota. Meskipun ini berarti bahwa alat jiwa arai kompresi energi tinggi kota luar perlu diisi ulang untuk waktu yang lama, itu telah memungkinkan kami untuk mencapai tujuan kami. Jika kami gagal menahan ledakan, saya yakin kami akan kehilangan setidaknya sepertiga dari Radiant City. Sepertinya Anda telah membuat kontribusi besar lagi. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghadiahimu? Petik 2. Juzi tersenyum dan menjawab dengan sopan, selama Yang Mulia mengizinkan saya untuk tetap di sisi Anda dan menyaksikan Anda berhasil menaklukkan seluruh benua, itu sudah cukup untuk Juzi. Hahaha, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Su Tianran tertawa lagi. Sebenarnya, sudah lama sejak dia begitu senang dan bahagia. Dia bahkan belum bersemangat saat itu ketika dia naik tahta. Alasannya adalah dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, Su Tianran tidak bisa mengendalikan seluruh tanah di depannya. Sekarang, dia benar-benar kaisar terkuat di seluruh benua. Tidak hanya dia mampu mengendalikan urusan internal di dalam kekaisarannya, tetapi dia juga bisa mendapatkan dukungan dan penghormatan dari para menterinya dan jenderalnya. Sekarang dia telah menaklukkan kekaisaran jiwa surgawi dan menurunkan 2 ultimate Douluo yang terus-menerus mengganggunya, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Dia tidak lagi ingin menekan emosinya. Ini karena tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa menanyainya. Dia benar-benar ingin menjadi kaisar pertama dan terkuat di seluruh benua. Su Tianran sangat bersemangat dengan kata-kata Juzi saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena kakinya, dia pasti akan pindah dengan pasukannya dan menyaksikan tindakan gemilang pasukannya menginjak-injak kerajaan lainnya dengan matanya sendiri.
Ketika cahaya oranye terang terus memudar, dia perlahan bisa melihat situasi di dalam penghalang yang dibentuk oleh alat Soul Array kompresi energi tinggi. Area yang diselimuti oleh penghalang tampak sangat bersih. Itu tidak terlihat seperti baru saja mengalami ledakan besar. Bahkan, seluruh tanah itu berkilau bersih. Itu karena tidak ada tanah lagi. Yang tersisa hanyalah kawah raksasa. Lava merah panas mengelilingi kawah yang sangat dalam. Cairan berapi itu masih mengalir di dalam kawah, memperdalamnya. Karena suhu tinggi lava, cahaya di dalam penghalang itu berkerut dan bengkok. Apa yang awalnya istana sekarang hanya terdiri dari 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi di 4 sudut kompleksnya. Hanya mereka yang masih utuh setelah ledakan. Namun, bahkan alat-alat jiwa itu mulai terbakar. Jejak asap hitam bisa terlihat berasal dari mereka. Jelas bahwa mereka mulai rusak karena energi yang sangat besar yang dikeluarkan oleh ledakan. Su Tianran tidak merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang buruk untuk menukar istananya dengan 2 Ultimate Douluo. Ini kerugian yang pasti mampu dia tanggung. Namun, masih bisa dipungkiri bahwa itu adalah ledakan yang luar biasa. 10 kerang meriam stasioner kelas 9 telah digunakan. 2 Ultimate Douluo harus senang dengan bagaimana kematian mereka dirayakan. Semua 10 peluru meriam jiwa stasioner adalah dari jenis yang sama. Mereka semua berenergi tinggi, sangat eksplosif, dan melepaskan panas. Hanya satu dari mereka yang cukup untuk menjatuhkan kota normal. Orang hanya bisa membayangkan suhu dan kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh 10 cangkang meriam stasioner yang terkompresi di dalam area kecil ini. Dewa mungkin bahkan tidak bisa selamat dari ledakan ini. Su Tianran benar-benar senang melihat bagaimana semuanya telah terjadi. Sekarang, yang harus dilakukan hanyalah membersihkan kekacauan itu. Ledakan. Ledakan keras bisa terdengar dari dalam penghalang. Sepertinya salah satu alat jiwa array kompresi energi tinggi akhirnya memberi jalan dan meledak. Ini mengeluarkan asap hitam pekat ke udara saat penghalang cahaya multiwarna memudar. Setelah itu, reaksi berantai terjadi ketika 3 alat jiwa array kompresi energi tinggi lainnya meledak satu demi satu. Lebih banyak asap hitam dilepaskan ke udara. Sepertinya mereka semua dihancurkan oleh ledakan. Namun, tujuan mereka sudah terwujud. Pada akhir hari, Kekaisaran Sun Moon telah membayar harga yang lumayan untuk menjatuhkan 2 Ultimate Douluo. Mereka telah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9, sejumlah besar penjaga dan pelayan di dalam istana, 4 alat jiwa array kompresi energi tinggi terbaru, dan 10 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Nilai hal-hal ini sudah cukup untuk membangun kota besar dari awal. Namun, Su Tianran masih sangat senang. Bagaimanapun, 2 Ultimate Douluo akan dapat menghancurkan lebih dari kota besar jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tanpa penghalang multiwarna, panas dari ledakan langsung melonjak keluar dan tersebar ke segala arah. Pada saat itu, suhu sekitar di seluruh kota Radiant tampaknya telah meningkat sedikit. Tempat-tempat yang lebih dekat ke istana menjadi sangat terik. Ini tidak bisa dihindari. Untungnya, Su Tianran telah mempersiapkan ini. Dia telah mengatur sebuah tim untuk memproyeksikan sinar air ke dalam kawah besar di dalam istana. Sejumlah besar uap dilepaskan pada saat itu. Sungguh pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Su Tianran, yang masih melayang di udara, tersenyum pada Juzi dan berkata, ketika kita membangun kembali istana, tidak ada lagi kebutuhan untuk menggali. Sekarang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Faktanya, dinding bawah tanah seharusnya sangat tangguh sekarang karena telah dipanaskan oleh panas. Petik 2. Tiba-tiba, bunyi bip alarm terdengar. Suara itu segera mengingatkan semua insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion, yang sudah mulai menurunkan penjagaan mereka. Mereka langsung mengaktifkan penghalang pertahanan terkait mereka untuk melindungi Su Tianran, Juzi, dan yang lainnya. Keselamatan Kaisar adalah yang paling penting. Apa yang sedang terjadi? Seru Su Tianran. Yang mulia, kami telah mendeteksi kekuatan jiwa dan fluktuasi kekuatan spiritual dari kawah. Fluktuasi besarnya luar biasa, dan mereka menyelimuti seluruh istana. Salah satu insinyur jiwa melapor ke Su Tianran. Sekarang setelah Kekaisaran Sun Moon memasang alat-alat jiwa pengintai di atas istana, mereka dapat mendeteksi gerakan atau perubahan apapun secara instan. Su Tianran tampak frustrasi dengan berita itu. Menyerang. Aku ingin kalian semua melancarkan serangan habis-habisan ke istana. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua Ultimate Douluo masih hidup. Tiba-tiba, uap berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju besar mulai menari di atas istana, dan aura mereka yang sangat dingin mengusir panas yang menyinari kawah.
Pada saat yang sama, mereka mencegah alat-alat jiwa pengintai mengawasi peristiwa yang terjadi di dalam kawah. Serangkaian ledakan keras terus berdering di udara saat kawah di dalam istana menjadi lebih dalam dengan serangan yang dilemparkan ke dalamnya oleh para insinyur jiwa. Segala macam lampu dari ledakan menghancurkan kepingan salju saat Radiant City gemetar di bawah kekuatan ledakan dari Imperial Soul Engineer Legion. Juzi tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya saat melihat ini. Dia secara alami mengenali kepingan salju itu. Idiot, kenapa kamu ada di sini sekarang? Apakah Anda benar-benar mencoba menyelamatkan Dewa Kematian Douluo? Mengapa? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan memberinya jawaban. Alasannya adalah bahwa dia dan Tang Wutong sudah menghilang dengan dua ultimate Douluo ketika meriam ditembakkan. Keamanan yang dibuat oleh pasukan tidak ada artinya ketika menghadapi imitasi Huo Yuhao dan domain interferensi spiritual. Pakaian di tubuh Long Xiaoyao sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisik naga hitam yang terbakar di tubuhnya. Di sisi lain, tubuh Ye Sishui sepertinya memancarkan aura bercahaya. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi semacam malaikat suci. Namun, tubuhnya agak tembus cahaya. Aura Blood Soul Demon Puppet di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya.